Minggu ini kita terus dihadapkan oleh berbagai rumor dan spekulasi mengenai salah satu film yang paling ditunggu untuk dirilis tahun ini, yaitu Spider-Man No Way Home. Yang jelas, siapkan diri kalian karena kemungkinan besar trailer perdananya akan dirilis bulan ini. Bahkan bukan tidak mungkin minggu ini. Tepatnya akan ditayangkan pada saat penayangan perdana Black Widow yang akan rilis global Jumat nanti. Di Indonesia harusnya tayang lebih dulu tanggal 7 Juli. Tapi mengingat PPKM darurat, bisa jadi kita kembali batal akan menyaksikannya di bioskop. Tapi semoga itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang rumor menarik lainnya datang dari jagat media sosial mengenai salah satu karakter yang paling ditunggu juga kehadirannya di Marvel Cinematic Universe. Siapa dia? Universe, let's talk about it. Spider-Man No Way Home kembali menjadi perbincangan hangat setelah Marvel secara resmi mengumumkan telah merilis official toys untuk film ketiga Spider-Man ini. Dan dari rilis resmi Funko Pop dan beberapa set Lego, kita akhirnya bisa melihat secara langsung untuk pertama kali beberapa versi kostum Spider-Man yang akan digunakan oleh Tom Holland. Selain kita mendapatkan konfirmasi bahwa sebenarnya bukan hanya Tom Holland yang akan kembali, melainkan juga Zendaya yang kembali akan memerankan karakter MJ alias Michelle Jones, serta juga ada Jacob Batalon yang akan memerankan kembali karakter Ned Leeds, serta tentu saja kehadiran Benedict Cumberbatch yang juga akan kembali ke perannya sebagai Doctor Strange. Suit Spider-Man pertama yang dikonfirmasi untuk film Spider-Man No Way Home adalah suit berwarna merah dan hitam yang memulai debutnya dalam film Spider-Man Far From Home. Suit ini dibuat oleh Peter Parker sendiri setelah dia gagal mengalahkan Mysterio, lalu dengan bantuan Happy Hogan akhirnya suit ini tercipta. Nah, sepertinya di film ketiga nanti suit ini akan mengalami beberapa upgrade yang kemungkinan akan diterapkan di web shooternya, serta suit yang telah di-upgrade ini sepertinya juga akan mempertahankan web wing dari desain lamanya, namun mungkin dengan desain parasut yang baru. Nah, yang kita maksud ini adalah suit yang kedua, di mana desainnya terdiri dari merah, hitam, dan emas. Suit ini malah ditampilkan dengan sangat mencolok pada kemasan mainan untuk film tersebut, yang bisa saja itu berarti ini akan menjadi suit utama untuk Peter Parker. Desainnya sendiri kelihatan merupakan kombinasi dari suit yang telah di-upgrade yang dibuat oleh Peter Parker sendiri di Spider-Man Far From Home tadi, yang dikombinasikan dengan Iron Spider Suit. Logo Spidey warna emas raksasa merupakan sebuah perbedaan yang mendasar, yang mana ini terlihat mirip dengan logo Gold Spider pada kostum Iron Spider Suit dalam komik. Dan warna emas ini juga mencakup ke web shooter yang sekarang lebih mirip terlihat seperti sebuah sarung tangan. Beberapa mainan juga bahkan menunjukkan kalau suit ini sepertinya memiliki spider legs atau kaki sama seperti setelan Iron Spider Suit. Tapi masih belum diketahui kemampuan apa yang akan ditawarkan oleh kostum Spider-Man merah, hitam, dan emas ini dalam film ketiganya nanti. Berikutnya merupakan suit yang mayoritas didominasi oleh warna hitam dan emas. Pada dasarnya suit ini hampir keseluruhan berwarna hitam, yang membuat banyak fans mengira kalau ini merupakan sebuah upgrade untuk suit Night Monkey yang juga melakukan debutnya dalam film Spider-Man Far From Home. Dan sejauh ini tidak ada petunjuk akurat mengenai kekuatan tambahan yang akan dimiliki oleh suit terbaru ini. Tidak sedikit juga fans yang menganggap bahwa suit ini mungkin diadaptasi dari suit Anti-Ock dari game Spider-Man di PS4. Apalagi sudah diumumkan secara resmi kalau Doc Ock atau Dr. Otto Octavius akan kembali di film ketiga Spider-Man ini di MCU. Maka bukan tidak mungkin suit Spider-Man hitam dan emas ini akan memiliki tujuan untuk menghadapi villain yang kembali dari film kedua Spider-Man garapan Sam Raimi. Mungkin saja. Namun kalau dilihat secara sekilas, dilihat dari kombinasi warna yang diterapkan dalam setelan terbaru dari Spider-Man ini, kemungkinan suit ini akan ada campur tangannya dari teknologi Wakanda. Mengingat sejauh ini di fase keempat Marvel Cinematic Universe, sepertinya Wakanda memiliki peran penting sebagai pengganti Stark Industries untuk menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan oleh The Avengers. Tidak sampai di situ saja, sepertinya Peter Parker juga akan memiliki sebuah suit keren di mana dalam mainan tersebut disebut sebagai Spider-Man Integrated Suit, merupakan salah satu versi yang ditingkatkan dari suit merah, biru, dan emas. Dan menariknya, suit ini sepertinya memiliki sebuah kemampuan
menunjukkan proyeksi dengan logo web yang menyala dari dada Spider-Man yang terlihat mirip dengan arc reaktor di dada Iron Man atau Tony Stark. Tidak hanya itu, detail yang lebih penting lainnya adalah energi circle atau lingkaran energi sihir yang mirip seperti energi circle yang dikeluarkan oleh Doctor Strange yang berasal dari pergelangan tangan Spider-Man. Mengingat rumor tentang Spider-Man No Way Home akan mengambil plot multiverse, ini bisa saja menjadi sebuah contoh di mana Doctor Strange akan memberikan Peter Parker sebuah akses untuk menjelajahi multiverse melalui sihir dengan dikombinasikan dengan teknologi. Selain itu juga ada spekulasi kalau kostum Iron Spider Suit yang asli juga akan muncul di film Spider-Man No Way Home ini. Satu detail menarik lainnya terungkap dari mainan Doctor Strange untuk Spider-Man No Way Home ini, di mana dia ternyata masih mengenakan Eye of Agamotto. Dalam komik klasik Doctor Strange, mata yang serba bisa ini dikatakan bisa menemukan dan menunjukkan kebenaran kepada pemiliknya dan memberikan mereka sejumlah kekuatan mulai dari generasi cahaya sederhana hingga penghapusan ilusi dan bahkan memiliki kemampuan untuk membaca pikiran. Namun, mata di Eye of Agamotto ini tidak sekuat yang ada di MCU, di mana alat ini bertindak sebagai wadah untuk menyembunyikan Time Stone. Hal ini malah menimbulkan dua pertanyaan. Bagaimana Doctor Strange bisa mendapatkan Eye of Agamotto kembali dan kenapa dia harus melakukannya? Banyak yang meyakini kalau Eye of Agamotto ini sebenarnya tidak benar-benar hancur. Namun ada sebuah teori menarik lainnya di mana Eye of Agamotto yang digunakan oleh Doctor Strange dalam film Spider-Man No Way Home nanti merupakan artefak lain yang dibuat oleh Agamotto yang membentuk 3 mata di dalam komik yang masing-masing memberikan kekuatan, kebenaran, dan pengetahuan. Disebut dengan Eye of Prescience yang sangat berguna mengingat masa depan Marvel Cinematic Universe fase keempat akan mengeksplorasi mengenai multiverse. Dan tentu saja jangan lupa kalau ternyata di Spider-Man No Way Home nanti juga akan ada Benedict Wong yang kembali memainkan perannya sebagai Wong. Tentu saja juga akan menarik mengingat perannya juga kembali akan ditampilkan dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tapi di balik semua itu, salah satu kabar yang beberapa hari terakhir ini menghiasi media sosial adalah kemungkinan kembalinya Hugh Jackman memainkan peran sebagai Wolverine. Hugh Jackman sendiri sudah identik dengan karakter X-Men yang telah melalui kisahnya hampir selama 20 tahun. Hugh Jackman bahkan telah pensiun dari perannya sebagai Wolverine dengan karakternya akhirnya tewas dalam film Logan yang dirilis pada tahun 2017. Kevin Feige sendiri sudah mengkonfirmasi di San Diego Comic Con pada tahun 2019 kemarin bahwa X-Men pada akhirnya akan diperkenalkan ke MCU, di mana Deadpool menjadi satu-satunya karakter dari franchise tersebut yang tidak akan direboot setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox. Selama beberapa tahun terakhir ini, memang ada begitu banyak spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan sosok Hugh Jackman sebagai Wolverine jika nantinya X-Men akan diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe. Nah, rumor mengenai kembalinya Hugh Jackman untuk perannya sebagai Wolverine di MCU bermula ketika aktor tersebut memposting sebuah Instastory di akun Instagramnya yang membuat banyak fans bertanya-tanya dan mencurigai keterlibatannya di MCU. 2 buah gambar yang melibatkan Marvel muncul dalam Instastory-nya, termasuk sebuah fan art yang dikerjakan oleh Boss Logic, salah satu akun Instagram favorit saya. Dan gambar satunya lagi adalah sebuah foto yang memperlihatkan Hugh Jackman bersama dengan Kevin Feige. 2 postingan tersebut juga disertai dengan sebuah postingan penghormatannya terhadap mendiang Richard Donner, salah satu sutradara senior yang pernah mengangkat film live action adaptasi komik untuk karakter Superman dari DC Comics. Perlu kalian catat bahwa Jackman sendiri sudah pernah mengatakan kalau dia sudah tidak akan lagi kembali memerankan karakter Wolverine di proyek mendatang. Namun rasanya ada yang aneh dengan tingkahnya dengan memposting fan art Wolverine yang dibuat oleh Boss Logic, lalu kemudian memposting fotonya sendiri bersama dengan Kevin Feige di hari yang sama. Apakah ini berarti Hugh Jackman telah berubah pikiran, di mana sebelumnya dia pernah mengatakan jika X-Men akan diperkenalkan di MCU, maka dia akan bersedia untuk terus memerankan karakter Wolverine. Tapi ingat, komentar tersebut dia buat pada tahun 2017, yang mana lisensi X-Men masih dipegang oleh Fox dan kecil kemungkinan untuk dilakukan crossover di 2 rumah produksi besar ini, sampai akhirnya Mutant sekarang beneran bergabung dengan MCU. Meskipun Disney sudah memutuskan untuk meribut karakter X-Men, tapi kembalinya Hugh Jackman tidak boleh dikesampingkan.
fans tentu saja akan membandingkan aktor baru dengan Hugh Jackman. Jika Disney dan Marvel Studios memutuskan untuk merecast karakter tersebut, maka untuk meminimalisir potensi buruk tersebut, jika saja recastnya tidak berhasil, maka ini akan menjadi sebuah keputusan yang tepat untuk Disney mempekerjakan kembali Hugh Jackman sebagai Wolverine, di mana selama ini dia memang sudah diterima oleh kalangan fans sebagai Wolverine. Tapi rasanya itu merupakan salah satu mimpi yang terlalu kejauhan. Jadi mungkin untuk saat sekarang ini kita hanya bisa berspekulasi kalau Hugh Jackman mungkin akan mengulang kembali perannya sebagai Wolverine untuk sebuah proyek yang singkat, atau mungkin dia kembali akan memainkan perannya sebagai cameo di salah satu film MCU dalam waktu dekat ini. Potensi tersebut memiliki kemungkinan yang paling besar karena mengingat beberapa proyek yang akan datang, MCU akan mengeksplor multiverse dan mulai terlihat nyata lewat series Loki. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Hugh Jackman akan kembali memainkan perannya sebagai Wolverine di Marvel Cinematic Universe, atau mungkin kalian punya aktor yang lain yang lebih tepat untuk memerankan karakter ikonik dari franchise X-Men ini? Jangan sungkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.